Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, juga nyalain notifikasinya dan sebarkan video ini ke teman-teman kalian yang suka cerita mengerikan juga. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jadi pada Oktober tahun 2017 ada seorang wanita yang bernama Aiko Tamura berusia 23 tahun yang dinyatakan hilang dari tempat tinggalnya yang berada di pinggiran kota Tokyo. Kakaknya Aiko mengajukan laporan orang hilang ke polisi, tapi tidak ada hasil atau bahkan sedikit petunjuk mengenai keberadaan Aiko. Kakak Aiko ini punya feeling kalau Aiko kayaknya dibawa atau diculik sama seseorang yang baru aja dia kenal. Di sosial media, Aiko ini dikenal sebagai orang yang aktif banget. Di Twitter, Aiko berisi hanya sekedar celotehan-celotehan random dan beberapa foto dari kesehariannya. Setelah digali lebih dalam lagi, kakak Aiko menemukan akun kedua dari Aiko. Kakak Aiko dengan berbagai cara membobol akun kedua milik Aiko itu. Setelah berhasil membobol akun itu, kakak Aiko langsung masuk ke bagian inboxnya. Hasilnya adalah benar banget beberapa hari terakhir Aiko ini ternyata sering bertukar pesan dengan seorang pria yang tidak dikenal. Di dalam akun Twitter Aiko itu ada sebuah tweet yang membuat kakak Aiko ini merinding. Isinya adalah aku mencari seseorang yang akan mati bersamaku. Nah, tweetnya Aiko ini direplay menggunakan DM oleh akun lain yang bernama The Hangman atau Hanging Pro. Hanging Pro ini membalas tweetnya Aiko dengan kalimat, "Mari kita mati bersama." Kakak Aiko ini bingung dong, ini siapa orang yang ngajakin adikku mati bareng? Kakak Aiko langsung klik profil dari Hanging Pro itu. Dan dalam deskripsi profilnya, akun Hanging Pro ini tertulis, "Saya akan membantu Anda untuk lari dari dunia ini." Kakaknya Aiko coba scroll lagi dari profil Hanging Pro dan ternyata kebanyakan isi tweet dari Hanging Pro ini adalah tutorial atau cara-cara untuk mengakhiri hidup. Fakta aja ya, Jepang itu sampai sekarang masih menjadi negara dengan angka bunuh diri cukup tinggi. Bahkan dari info yang saya dapatkan ketika COVID-19 tinggi pada tahun 2020-2021, orang yang meninggal akibat ini tuh masih lebih banyak dibandingkan orang yang meninggal akibat COVID-19. Lanjut lagi, kakak Aiko yang melihat Twitternya Hanging Pro dan bagaimana dia bisa DM-DM-an dengan Aiko, dia berkesimpulan kemungkinan Aiko ini ketemuan dengan Hanging Pro. Kakaknya Aiko kemudian mendatangi polisi dan melaporkan semuanya. Tetapi sayangnya polisi saat itu tidak mempunyai akses atau info untuk mengidentifikasi siapa orang yang ada di balik akun Hanging Pro ini. Walaupun begitu, polisi mempunyai ide lain yang cukup cerdas. Polisi pada saat itu membuat akun palsu. Kemudian dengan akun palsunya ini polisi isi dengan tweet-tweet yang menyedihkan, quote-quote depresi dan juga semacam pesan-pesan tersembunyi gitu, layaknya orang yang ingin bunuh diri. Akun yang sudah cukup matang dan sudah cukup kelihatan real. Kemudian akun palsu milik polisi ini langsung mengirim pesan ke akunnya Hanging Pro. Beberapa hari kemudian dibalas oleh Hanging Pro. Akun palsu milik polisi ini ngobrol sedikit banyak dengan Hanging Pro. Dan singkat cerita, Hanging Pro itu mengajak untuk ketemuan. Ya udah, kemudian pihak kepolisian langsung mengutus seorang wanita, salah satu anggota polisi, untuk dijadikan intel. Kemudian sang intel ini nantinya pas ketemu dengan Hanging Pro bakal dijaga sama polisi lain yang menyamar. Lalu pada tanggal 30 Oktober 2017, sang intel ketemuan dengan orang di balik Twitter Hanging Pro ini. Mereka bertemu di sebuah stasiun kereta api. Pas itu polisi belum bisa menyergap Hanging Pro ini. Polisi masih bersabar menunggu, ingin melihat lebih lanjut sekiranya apa yang akan dilakukan oleh Hanging Pro ini, mengajak si intel naik kereta api menuju sebuah stasiun yang ada di kota Zama, yang jarak tempuhnya sekitaran 1 jam dari Tokyo. Pas sudah sampai di stasiun kota Yama,
Hanging Pro lalu mengajak si Intel itu jalan menuju keluar stasiun dan menuju ke apartemen Hanging Pro. Kebetulan apartemennya Hanging Pro ini dekat banget dengan stasiun. Apartemen itu kecil, layaknya rumah 3 tingkat yang dijadikan apartemen. Pas mereka berdua sudah masuk ke dalam apartemen Hanging Pro, beberapa menit kemudian polisi langsung menyergap dan menyerbu Hanging Pro di dalam apartemennya. Pas Hanging Pro sudah ditangkap oleh polisi, si Intel bertanya di mana keberadaan para korbannya. Si Hanging Pro ini diam terus melihat kepada si Intel, lalu dia menjawab, dia ada di dalam kotak itu. Si Intel langsung melihat ke pojok kamarnya Hanging Pro. Di situ tergeletak kotak kecil yang ukurannya kurang lebih seperti kotak sepatu. Si Intel ini udah spilling nih ya. Dan bener, pas kotak kecilnya ini dibuka, ternyata isinya adalah kepalanya Aiko. Belum sampai di situ, lebih ngerinya lagi adalah ternyata kalau diperhatikan lagi, di dalam kamarnya Hanging Pro itu terdapat 10 kotak kecil yang mirip, yang tersebar di seluruh sudut kamar. Dan bener banget, 9 dari 10 kotak kecil ini isinya adalah kepala manusia. Nggak lama Hanging Pro langsung ditangkap oleh polisi, dan investigasi besar-besaran langsung dilakukan. Dari hasil investigasi polisi diketahui bahwa dia tuh orang dibalik user Hanging Pro. User Hanging Pro ini adalah seorang pria yang bernama Takahiro Shiraishi. Dia lahir pada 9 Oktober tahun 1990 di kota Zama. Dikabarkan Takahiro itu mempunyai seorang kakak perempuan. Cuma karena orang tuanya bercerai, dia berpisah dengan kakaknya. Jadi Takahiro ikut dengan ayahnya dan kakak perempuannya ikut dengan ibunya. Sewaktu kecil, Takahiro tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup dari ayahnya. Ayahnya ini terbilang cuek terhadap Takahiro dan sering menganggap Takahiro ini nggak ada. Pada saat Takahiro masih sekolah, dia bisa dibilang seperti murid yang biasa aja. Secara akademis dia biasa saja, dianggap cerdas juga enggak, bodoh juga enggak. Lalu setelah Takahiro menyelesaikan SMA-nya, dia memutuskan untuk hidup mandiri lepas dari ayahnya. Dia sempat bekerja di sebuah supermarket lokal dengan gaji yang pas-pasan. Nah, pas Takahiro menginjak dewasa, dia dikabarkan kecanduan judi slot atau pachinko. Disebutkan di Jepang karena gajinya pas-pasan dan juga kecanduan judi, akhirnya memutuskan untuk mengambil kerja sampingan sebagai germo. Dikabarkan juga pada bulan Februari tahun 2017, Takahiro sempat dipenjara akibat melanggar keamanan kerja. Walaupun begitu, beberapa bulan kemudian Takahiro dibebaskan dari penjara. Setelah lepas penjara, Takahiro mulai memposting konten-konten khususnya di Twitter. Jadi Takahiro tuh menggunakan 2 akun Twitter. Sebagai modus operasinya, Twitter yang pertama username-nya adalah Hanging Pro. Lalu yang kedua username-nya adalah Watashi wa Shinitai, yang artinya saya ingin mati. Takahiro bakalan menulis tweet di kedua akun tersebut sampai dia menemukan sekiranya orang yang berniat untuk mengakhiri hidup. Takahiro awalnya mengajak ngobrol menjadikan dirinya sebagai teman curhat. Takahiro juga sempat bilang kepada orang-orang tersebut bahwa dirinya tuh juga depresi, sedih dan juga ingin mati. Yang padahal itu semua cuman pura-pura. Takahiro nggak depresi, nggak sedih dan juga nggak ingin mati. Itu semua bohong. Lama-kelamaan setelah ngobrol sedikit banyak, Takahiro bakal menawarkan bantuan kepada orang tersebut. Maksud bantuannya ini adalah semacam jasa untuk mempermudah proses eksekusi itu. Kebetulan ada seorang wanita yang membutuhkan jasanya Takahiro. Wanita ini bernama Miura Mizuki yang berusia 21 tahun. Takahiro pada saat itu mengajak Miura untuk ketemuan di apartemennya Takahiro. Pas ketemuan, mereka ngemil-ngemil sambil juga minum alkohol. Pas lagi ngobrol, Takahiro sempat merayu Miura untuk meminjamkan Takahiro uang untuk membayar sewa apartemen. Kemudian Miura pun meminjami uang kepada Takahiro. Gak lama kemudian Takahiro itu langsung mencekik Miura sampai dia meninggal. Takahiro juga sempat-sempatnya melecehkan jenayahnya. Setelah itu Takahiro langsung memotong tubuhnya Miura menjadi beberapa bagian. Dari organ dan tulang-tulang itu dia bungkus di kantong plastik besar.
lalu dia buang di tempat penampungan sampah. Sedangkan kepalanya Miura itu Takahiro simpan di semacam kotak freezer yang diisi dengan pasir kucing, ya supaya tidak ketahuan baunya. Untuk beberapa bulan ke depan Takahiro melakukan hal yang sama. Dia bakal mengajak orang-orang ke apartemennya, lalu dia buat orang itu mabuk, dan setelah itu Takahiro akan membunuhnya. Pas sudah meninggal, Takahiro akan melecehkan korbannya, lalu dia potong-potong dan kepalanya disimpan di dalam kotak freezer yang isinya pasir kucing. Hasil forensik mengungkapkan bahwa korban Takahiro ini terdiri dari 8 orang wanita dan 1 orang pria dengan rentang usia 15 sampai 26 tahun. Kebanyakan korban terakhir adalah pelajar atau mahasiswa-mahasiswi yang tinggal di sekitar pinggiran kota Tokyo. Menurut pengakuannya, Takahiro melakukan aksi pembunuhan pertamanya pada bulan Agustus tahun 2017. Setelah itu, sampai bulan Oktober, Takahiro melakukan 8 pembunuhan lagi. Total korban Takahiro per Oktober tahun 2017 adalah 9 orang. Dan korban terakhirnya adalah Aiko Tamura. Pada saat proses investigasi polisi sempat bertanya kepada tetangga Takahiro. Menurut kesaksian para tetangganya, mereka memang sering mencium bau busuk dari kamarnya Takahiro. Para tetangganya itu sering juga melihat Takahiro kalau malam-malam, seperti membuang sampah berupa plastik hitam yang besar. Nah, para tetangga ini berasumsi saja kalau bau busuk dari kamar apartemennya Takahiro itu adalah sampah yang belum dibuang. Kebetulan juga kebudayaan bertetangga di Jepang dan di Indonesia itu berbeda. Kalau di Jepang bisa dibilang mereka ini cuek-cuek sama tetangga. Selama saling tidak mengganggu, ya mereka nggak bakalan kepo. Para tetangga ini juga menganggap Takahiro itu orang yang introvert, yang emang jarang bersosialisasi. Jadinya bisa dibilang para tetangga sama sekali tidak menaruh kecurigaan terhadap Takahiro. Lebih lanjut lagi, pada saat proses penggeledahan apartemennya Takahiro, polisi itu menemukan bagian tubuh dari si korban. Yang bagiannya ini kebanyakan adalah lengan kaki dan juga tulang belulang. Takahiro sengaja tidak membuang beberapa bagian tubuh ini karena dia takut ketahuan. Polisi juga menemukan beberapa benda yang disinyalir sebagai alat bukti pembunuhan, seperti gergaji, tali, palu, bahkan pisau daging yang masih ada noda darahnya. Polisi ketika menggeledah apartemen Takahiro itu menemukan 10 kotak yang 9 dari 10 kotak freezer itu diisi sama kepala manusia dan 1 kotak masih kosong. Pas polisi bertanya ke Takahiro sekiranya isi dari kotak ke-10 ini mana? Kemudian Takahiro menjawab, itu nanti untuk korban ke-10. Dari sini pihak kepolisian dan juga masyarakat mengetahui kalau saja Takahiro tidak ditangkap, dia akan terus-terusan menjalankan aksi kriminal ini. Lalu pada tanggal 15 September tahun 2020, proses pengadilan Takahiro selesai. Pas proses sidang, pengacara Takahiro sempat berpendapat bahwa Takahiro ini tidak sepenuhnya bersalah. Hal ini disebabkan korbannya Takahiro ini memang berniat untuk meninggal. Takahiro posisinya pada saat itu sudah membantu proses meninggalnya si korban dengan cara membunuhnya. Walaupun begitu, pendapatnya ini tetap dinilai salah. Dari hasil otopsi lebih lanjut juga ditemukan adanya luka-luka di bagian kepala dan juga tubuh korban. Luka-lukanya ini adalah indikasi bahwa sang korban itu melawan ketika hendak dibunuh oleh Takahiro. Yang artinya pada dasarnya para korban ini memang sebenarnya emang punya keinginan untuk meninggal, tetapi mereka tidak setuju jika dibunuh oleh Takahiro. Karena mereka tidak setuju untuk dibunuh, maka dari itu ada sedikit perlawanan yang memunculkan luka-luka dan berakhir dalam proses pembunuhan. Pada akhirnya Takahiro dinyatakan murni bersalah, dan Takahiro pun dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Nah, ada sedikit hal yang unik dari penjatuhan vonis hukuman mati di Jepang. Jadi orang-orang yang dijatuhi hukuman mati itu tidak akan tahu kapan hukuman matinya akan dilakukan. Mereka akan dipenjara untuk waktu yang tidak mereka ketahui. Jadi orang-orang ini dibuat harap-harap cemas
Karena bisa jadi mereka dihukum mati hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, atau bahkan tahun depan. Nggak ada yang tahu kapan. Namun pada akhirnya Takahiro dieksekusi pada Januari tahun 2021. Ini adalah kisah nyata mengerikan tentang 9 kepala di dalam satu kulkas. Kalau sekiranya masih butuh asupan video horor, langsung aja klik video yang ada di channel ini. Karena di situ ada video yang mungkin kalian suka. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di kisah nyata mengerikan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.